Oke guys, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya guys ya. Selamat datang di channel Dewa Mural. Oke, gimana puasanya lancar ya guys? Ini sudah 8 hari ini ya. 8 hari lah. Saya nggak ngitungin karena kalau dihitung itu kerasa lama ya. Bagaimana kalian sudah prepare beli toples atau baju-baju lebaran? Nah, ini pasca perantauan ini sudah beli persiapan ini buat lebaran ya guys ya. Oke, kali ini sesuai dengan judulnya kita akan membahas bagaimana cara order mural atau booking mural ya guys ya. Nah, itu nanti cara hitung harganya gimana, terus prosedurnya gimana, tahap-tahapnya. Mungkin di vendor-vendor jasa lain mungkin ada yang sama atau ada yang beda, yang nggak tahu ya guys ya. Ini versi Dewa Mural saja ya guys ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya guys ya. Kita lanjut ke tahap-tahapnya. Mari yuk, let's go. Nah, banyak yang bingung untuk tahap-tahap booking mural itu bagaimana caranya. Ya simple saja, cukup di WA, di link bio di Instagram, atau di DM saja ya, tanya-tanya seperti itu. Nah, untuk tanya-tanya itu nanti harganya berapa, biasanya kebanyakan tanya, Mas harganya berapa mural, atau Mas gimana cara ngitungnya. Itu pertanyaan-pertanyaan sudah umum ya guys ya, bagi orang yang DM atau chatting jasa mural di Instagram seperti itu. Tapi tahap-tahapnya itu kalau semisal fix atau berkenan atau minat untuk di mural, biasanya ada di selanjutnya ada tahapnya ya guys ya. Sorry agak belibet ya guys ya. Yang pertama yaitu tahapnya adalah janjian atau survei ya guys ya. Jadi kita survei dulu lokasinya, setelah lanjut di DM atau di chat WA itu bisa survei untuk apa tujuannya. Survei itu untuk mengetahui lokasinya, lokasi daerah kota mana tempat yang akan dimural itu, supaya nanti pas waktu pengerjaan di tanggal yang ditentukan itu langsung menuju ke lokasinya langsung. Kalau nggak pakai survei langsung berangkat pun bisa, kalau mendadak keburu opening ya. Kalau keburu opening, semisal ini 2 hari harus selesai, langsung digarap, nggak usah survei, nggak masalah. Cuma ya itu tadi, kita harus memikirkan konsepnya terlebih dahulu ya guys ya. Nah, itu tahap-tahap pertama adalah janjian survei yang pertama, dan poin-poinnya adalah untuk mengetahui lokasi ya guys ya. Dan yang kedua untuk mengetahui tekstur sifat dinding atau tembok yang akan digambar ya guys ya. Jadi kita lihat dulu temboknya itu bata, susunan bata yang masih mentah atau yang acian semen, atau yang sudah dicat dasar seperti ini, atau yang sudah dicat tapi lembab. Nah, kita tujuannya untuk mengetahui karakter dindingnya, lembab atau gelembung, ada jamur atau asin seperti itu ya guys ya. Untuk mengetahui bidangnya, apa perlu dipelamir atau perlu diapakan, itu kita lihat dulu, kita cek dindingnya. Nah, poin ketiga masih di tahap survei ya guys ya. Untuk mengetahui gambar apa yang cocok buat dinding tersebut. Nah, tujuannya survei itu juga kita ngobrol sama yang punya dinding, itu ngasih saran atau rekomendasi gambar apa yang cocok di bidang seperti ini. Contoh, Mas saya punya bidang seperti ini, bagusnya digambar seperti apa ya Mas. Nah, seperti itu ya guys. Nah, kita itu ngobrol-ngobrol seperti itu, kita nanti ngasih referensi, ngasih opsi-opsi gambar, bagusnya yang mana, tapi nanti kita desain dengan kreasi Dewa Mural seperti itu ya guys ya.
Jadi tujuannya itu, kalau orangnya sudah punya konsep desain, sudah punya gambar untuk digambar, Mas saya punya gambar ini, saya pengen gambar ini saya taruh di sini. Nah itu oke-oke saja kita kalau orangnya sudah punya desain. Kalau orangnya belum punya desain atau nol akan gambar atau nol tentang konsep desain, ya kita bantu seperti itu. Jadi yang pertama tahap survei, saya tulis di sini aja gitu ya. Saya tulis di sini tahap survei ada 3 poin: untuk mengetahui lokasi, untuk mengetahui bidang tembok, sama untuk ngobrol. Ini ada bapak saya gitu ya. Lem. Ini. Yang ketiga untuk ngobrol tentang konsep gambar. Sorry, ada bapak saya gitu ya, cari lem tadi. Oke, kita lanjut. Yang kedua, tahap yang kedua itu konsep desain gambar yang diinginkan. Jadi setelah ngobrol di poin yang ketiga tadi ya gitu ya, kita ngobrol konsep gambar. Nah tujuannya ngobrol tentang konsep gambar itu apakah gambar itu dari pemilik atau dipasrahkan kepada pejasa mural ya guys ya. Jadi orang itu sudah punya konsep apa belum, atau kalau belum diserahkan ke pejasanya yang tukang jasa, Mas aku pasrah sama Anda saja karena Anda juga bidangnya di mural mungkin sudah profesional untuk mengkonsep dinding seperti ini. Saya terima jadi saja, bagusnya gimana saya terima jadi ya. Meskipun klien bilang gitu, kita tetap mendesain atau mengasih opsi 1 atau 2, bisa 3 juga, bisa 3, 1, 2, ngasih opsi untuk kita gimana ya, kita tunjukkan ke klien mana yang akan dipilih, A, B, apa C. Nah, seperti itu. Jadi nggak langsung kita gambar sakar PDW seperti itu ya guys ya, suka-suka digambar, nanti takutnya kurang cocok. Jadi tetap meskipun klien pasrah kepada kita untuk gambar apa yang cocok, tapi kita tetap ngasih opsi gambar contoh visual untuk ditunjukkan ke klien, pilih gambar yang mana. Misal klien pilih gambar yang B saja, cuma nanti tulisannya yang C ini aja diambil, ditaruh yang B. Nah nanti kita konsep ulang dengan desain lagi ya, seperti itu ya guys ya. Jadi tetap kita ngasih opsi gambar sebelum pengerjaan. Yang ditakutkan adalah nanti sudah digambar ada ketidakcocokan, nanti menghapus lagi lah, itu kita menghindari itu ya guys ya. Jadi kita kasih opsi desain di tahap ngobrol tadi ya guys ya. Yang kedua, kategori gambar ada 5 ya guys ya. Di press list Dewa Mural ada 5 kategori. Nah, nanti bisa di chatting lewat WA yang ada di kolom deskripsi ya guys ya. Nanti ada press listnya, ada 5 kategori. Nanti kita jelaskan press list itu di video selanjutnya ya guys ya. Ini kita ngobrol tentang bagaimana cara order mural ya guys ya. Terus yang poin ketiga, pembuatan surat penawaran jasa jika diperlukan, untuk mengetahui anggaran berapa saja yang akan keluar secara rinci ya guys ya. Jika tempat klien itu perlu pembukuan atau surat penawaran, kita buatkan secara rinci. Jadi kita bikin surat penawaran untuk diajukan kepada klien. Tujuannya adalah si klien itu mungkin ada pembukuan keluar masuk admin itu ya guys ya. Jadi biaya mural itu habis berapa, itu nanti biar ada laporan di outlet atau di restoran, di cafe tersebut ya guys ya, tempat usaha itu. Nah, surat penawaran itu sendiri itu sudah tertera rinci ukuran, harga mural, terus bahan apa saja yang dipakai, itu sudah rinci.
Jadi kita pakai surat penawaran jika klien itu memerlukan, kita buatkan seperti itu ya guys ya. Jadi tidak lupa dengan invoice, nanti surat penagihan gaji atau upah ya guys ya. Jadi rinci di situ ada materai lengkap ya guys ya, jika diperlukan. Tapi kalau nggak perlu surat penawarannya, kita nggak usah buat ya guys ya. Terus di Dewa Mural itu sendiri, kalau membahas masalah yang tadi untuk desain gambar itu, setiap desain itu ada biayanya ya guys ya. Kita kasih anggaran biaya untuk desain, jadi nggak free ya. Yang ditakutkan desain free itu nanti kita bikin desain free tapi digarap sama pemural lainnya, itu yang ditakutkan. Jadi karya kita dipakai secara free untuk digarap tukang mural lain, seperti itu ya guys. Kita menghindari itu. Nanti kita jelaskan secara rinci untuk press list, karena desain itu masuk ke press list ya guys. Tapi ini masuk ke poin yang keempat ya guys. Nah sekarang tahap terakhir, tahap ketiga. Tahap ketiga itu ada 4 poin. Nah, tahap ketiga ini deal atau tidaknya ya gitu. Deal atau tidak deal. Kalau tadi sudah survei, terus sudah bahas masalah konsep ya, sekarang kita masuk tahap ke deal atau tidak deal, minat digambar atau tidak, seperti itu. Ini tahap yang ketiga, yang terakhir. Kalau udah deal, nah itu nanti pengerjaan desain kita mulai, dan pengerjaan surat penawaran kita mulai, dan bahan-bahan sudah kita persiapkan nanti. Nah di poin yang pertama, kalau sudah deal DP 30% ya guys ya. Nah, DP 30% ini untuk subtotal pengerjaan mural di atas 1 juta ya guys ya. Kalau di bawah 1 juta, semisal kayak logo 1 meter itu anggap saja 300.000 per meter. Nah itu nggak usah DP ya guys ya, langsung kita kerjakan kalau sudah ada desainnya. Tapi di atas 1 juta itu kita di prosedur kita harus ada DP 30% untuk biaya operasional, entah itu melengkapi bahan atau transport ya guys ya, untuk berangkat di lokasi itu ya guys ya. Di atas 1 juta ada DP 30%. Kalau di bawah 1 juta nggak ada. Terus setelah deal DP 30%, kalau ini kliennya nggak membutuhkan survei, langsung via WA atau Instagram, via online ya guys ya, nggak usah disurvei, pokoknya ngobrol lewat online, deal, gambar sudah ada, desain sudah ada, terus prosedur penawaran hanya lewat telepon. Oke, nggak masalah, kita nggak kita survei, nggak kita konsepkan gambarnya. Pokoknya orang itu biasanya buru-buru harus segera jadi, karena sebentar lagi mau opening atau mau ada tamu atau mau dipakai acara ruangannya, seperti itu ya guys ya. Itu kita harus minta alamat, karena sudah DP tadi ya, karena sudah DP nggak perlu ketemu, kita minta alamat lokasi atau share log, alamat lengkap ya guys ya, supaya tujuannya kita berangkat itu akurat ke lokasi yang ingin digambar, yang ditentukan oleh klien ya guys ya. Ini khusus yang via HP, no survei ya guys ya. Ya, ini langsung kita minta alamat. Kalau nggak via HP atau survei, nah itu tadi di awal kita janjian dulu di mana tempatnya ya guys ya, di tahap awal tadi. Nah, kita kasih alamat di awal. Kalau di via online, nah kita ngobrol-ngobrol, kalau deal baru kita minta alamat. Kalau sudah DP ya guys ya.
Terus yang poin ketiga, 1 hari setelah DP kita meluncur untuk pengerjaan mural. Jadi ini yang dibahas ini yang bukan survei ya guys ya, di poin ketiga ini deal atau tidaknya. Kalau yang pakai survei kita bisa ngobrol secara langsung jadi enak. Ini yang via online, jadi nggak pakai survei. Jadi setelah deal nanti kita persiapan untuk berangkat, menyiapkan alat dan bahan. Bila perlu tangga atau scaffolding kita persiapkan. Nah kita perlu DP. Nah kalau di DP hari ini berarti besok berangkat kita. Nah seperti itu. Enggak di DP sekarang terus berangkat sekarang, enggak. Jadi kita perlu persiapan, prepare untuk bahan apa saja yang diperlukan, memerlukan kompresor atau tangga, kita persiapkan untuk berangkat ya guys ya. Nah, bensin kita full supaya enggak macet atau enggak mogok kehabisan bensin di tengah perjalanan seperti itu. Nah ini poin yang keempat di tahap yang ketiga ya guys ya. Kalau tidak deal, nah ini bahas kalau tidak deal. Kalau tidak deal ya nggak masalah, kita sudah menjelaskan tahap-tahap ke klien seperti itu tadi yang di atas sudah menjelaskan. Setidaknya orang tahu prosedur mural atau prosedur jasa-jasa mural itu kurang lebih seperti ini ya guys ya. Nah, kalau dirasa Dewa Mural itu harganya masuk akal ya kita kerjakan. Kalau dirasa terlalu mahal atau terlalu murah atau ragu dengan jasa kita ya itu kembali lagi ke personal masing-masing ya guys ya. Yang penting kita ini kerja serius, nggak tipu-tipu ya guys ya. Nah, seperti itu. Kalau nipu ya mungkin katalog Dewa Mural di Instagram mungkin sedikit ya guys ya, karena katalog di Instagram Dewa Mural sudah banyak sekali ya. Di situ ada PT-PT ternama yang sudah percaya dengan jasa Dewa Mural ya, bisa dipikirkan lagi untuk soal tipu menipu ya guys ya. Tapi kita ini tetap amanah ya guys ya, tetap amanah, kita kerjakan dengan tanggung jawab. Kalau ada kerusakan, ada cat pudar, tetap kita benahi atau kita garansi ya guys ya. Seperti itu. Untuk yang tidak deal ya nggak masalah, itu kembali lagi ke personal klien. Setidaknya dia tahu harga atau prosedur Dewa Mural itu seperti ini, seperti itu ya guys ya. Nah itu cara booking mural, sorry bukan seperti ini kursinya itu cara booking mural. Oke, barangkali ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas dengan apa yang saya jelaskan di video ini, bisa komentar di kolom komentar ya guys ya. Nanti kita jawab satu persatu pastinya. Oke, terima kasih. Semoga puasa kalian tetap lancar dan tetap sehat menjalankan aktivitas kalian. Oke, terima kasih.